Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bu Ratna selalu berdoa semoga kalian dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang ingin cepat-cepat kembali ke sekolah, jangan lupa jaga kesehatan di rumah, menggunakan masker, dan sering-seringlah untuk cuci tangan. Jangan lupa untuk mandi dan makan makanan yang bergizi. Oke? Pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dan mengenal bunga nasional Indonesia. Bu, perkembangbiakan itu apa ya? Perkembangbiakan sama dengan reproduksi. Nah, reproduksi itu apa? Bisa dilihat pada video-video Bu Ratna sebelumnya. Oke ya. Dan materi ini bisa kalian dapatkan juga di buku Bu Pena yang diterbitkan oleh Erlangga, buku 3A tema 1 subtema 4 halaman 77 sampai 78, juga halaman 82, 85, 90 sampai 91. Sudah siap semuanya? Oke, kita lanjut. Yang pertama. Nah, ini gambar apa? Ada gambar buah-buahan. Ada gambar semangka, ada gambar anggur. Itu ada buah kesemek, ada buah persik, ada buah apel, dan ada buah alpukat. Sekarang cari kesamaan dari gambar-gambar tersebut apa? Diamati dulu. Nah, semuanya mempunyai biji. Jadi, tanaman-tanaman buah ini berkembang biak menggunakan biji. Sudah paham ya? Kita lanjut ke materi. Yang kedua adalah tunas. Tumbuhan juga bisa berkembang biak secara tunas. Contohnya ada cocor bebek, ada pisang, ada bambu, juga ada lidah buaya. Kemudian keempat tumbuhan tersebut mempunyai masa waktunya masing-masing. Kalau semisal sudah tua, otomatis kan layu. Kalau layu kan mati. Nah, nanti di sekitar pohon yang layu itu terdapat tunas-tunas baru. Tunas adalah bakal tanaman. Kan gak ada ya bijinya pisang. Oh, pisang ada bijinya tapi tidak bisa ditanam. Cocor bebek juga nggak bisa ditanam pakai biji. Bambu apalagi. Dan yang adalah umbi-umbian. Contohnya wortel. Itu umbi. Kemudian bawang juga umbi. Umbi itu apa sih, Bu? Umbi itu akar, sayangku. Ada beberapa tumbuhan yang berkembang biaknya itu menggunakan akarnya. Kemarin kan Bu Ratna sudah menjelaskan bahwa salah satu fungsi akar adalah mencari zat hara yang diperlukan untuk fotosintesis tumbuhan. Tapi ada juga beberapa akar yang menjadi alat perkembangbiakan pada tanaman. Contohnya ada singkong, itu umbi batang, bawang, kemudian ada bakung, kemudian ada jahe, lengkuas, kunyit, temulawak. Buat bahan jamu itu. Bu mau tanya, bakung itu apa? Nah, kalau kalian mau tahu pohon bakung, kalian bisa berkunjung ke Dieng. Sambil jalan-jalan ke Dieng, sambil cari pohon bakung. Jadi sambil main, juga sambil belajar. Nah,
Ada juga yang berkembang biak dengan spora. Spora itu apa, Bu? Spora adalah bakteri. Jadi ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak justru karena ada bakteri yang membantu. Contohnya apa? Yang pertama adalah pohon paku. Bu, paku kan buat bangunan, bukan buat tumbuh-tumbuhan. Ini namanya dari sana, Bu Ratna nggak tahu kenapa namanya paku. Kemudian di sini ada yang namanya lumut. Nah, lumut itu salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara bakteri. Berarti kalau sekolahnya pengen tidak ada lumut, kita harus sering-sering membersihkan sekolah. Kalau dulu kan ada tuh pekan bersih sekolah. Kalau sekarang yang bersihin Bu Ratna terus ini. Jadi kangen bersih-bersih sama kalian. Kita berdoa sama-sama ya, semoga virus COVID-19 ini segera pergi jauh-jauh dari Indonesia. Terus kita bisa belajar bersama di kelas. Amin. Nah, ini ada tumbuhan rane. Tumbuhan rane itu hampir sama dengan tumbuhan lumut. Hanya saja kalau tumbuhan rane itu daunnya lebih pipih. Daunnya lebih pipih dan akarnya itu akar serabut. Kalau tumbuhan lumut itu akar serabut tapi kan agak tunggang ya. Kalau rane itu serabut. Jadi kalau semisal dicabut itu mudah sekali. Nah, yang keempat adalah paku air. Kalau tadi ada paku di darat, kalau sekarang paku di air. Contoh tumbuhannya ada seperti ini. Bu, kapan-kapan kita berkunjung ke Tanjung Sari lagi ya. Nanti kita belajar macam-macam pohon dan tanaman. Nah, sekarang Bu Ratna mau mengajari tentang bunga nasional Indonesia. Indonesia itu terkenal mempunyai banyak sekali ragam tanaman di dunia. Nah, salah satunya adalah jenis bunga-bungaan. Siapa yang di sini suka bunga? Sama kayak Bu Ratna. Nah, yang pertama akan Bu Ratna bahas adalah bunga Padma Raksasa atau lebih dikenal dengan nama Rafflesia arnoldi. Bu, Rafflesia arnoldi kok kayak nama orang ya? Bunga Padma Raksasa ini mempunyai nama Latin Rafflesia arnoldi. Pada slide sebelumnya Bu Ratna pernah menjelaskan ya nama ilmiah itu apa. Kenapa bunga Padma Raksasa ini di dunia internasional dikenal sebagai Rafflesia arnoldi? Karena yang menemukan bunga ini adalah Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi adalah gubernur perwakilan dari Inggris. Indonesia kan pernah dijajah oleh Inggris. Nah, kemudian gubernur yang ditaruh di Indonesia seperti perwakilan presiden istilahnya itu menemukan bunga. Nah, kemudian bunga ini dinamakan bunga Rafflesia arnoldi. Kalau besok semisal nih Mbak Isna menemukan bunga spesies baru, besok namanya bisa jadi bunga Isna. Atau semisal besok Mas Radin Kahemas menemukan hewan baru, nanti hewan barunya bisa dinamai Radin Kahemas. Tapi masa namanya Radin Kahemas ya nama hewan ya? Ya pokoknya bisa aja deh. Untuk itu kalian harus jadi orang pintar. Sekolahnya jangan hanya SD saja, besok meneruskan ke SMP, ke SMA, kemudian kuliah. Oke ya. Ciri-ciri bunga Rafflesia arnoldi adalah yang pertama, bunganya besar dan bobotnya berat. Bobotnya itu bisa sampai 10 kilo loh. Berat sekali ya bunganya, bisa sampai 10 kilo. Kemudian bunga ini bukan termasuk tumbuhan sejati. Kenapa Bu? Karena tumbuhan sejati itu kan harus mempunyai akar, harus mempunyai daun, dan harus mempunyai bunganya sendiri. Tapi bunga ini tidak punyanya hanya sulur dan bunga. Lalu dapat makanannya dari mana Bu? Kan nggak bisa fotosintesis. Tanaman ini termasuk tanaman endoparafit.
yang artinya tanaman ini tidak bisa hidup sendiri, harus ada induk semangnya. Nah, bahayanya adalah tanaman ini bisa merusak tanaman yang menjadi induk semang karena namanya tanaman parasit. Makanannya dari mana? Ya mengambil makanan yang dibuat oleh tanaman induk semangnya itu. Kemudian yang nomor 4, menghasilkan aroma busuk. Nah, siapa yang masih ingat hewan apa yang suka dengan bau-bau busuk? Lalat, pintar sekali. Bunga ini salah satunya kenapa tidak disebutkan dalam tumbuhan sejati karena hanya mempunyai satu jenis kelamin. Bunga itu biasanya kan mempunyai 2 jenis kelamin. Ada bunga betina yang ada di serbuk sari, kemudian ada mahkota bunga yang menjadi skora jantannya. Tapi bunga ini tidak punya. Makanya bunga ini membutuhkan bantuan lalat untuk menebarkan serbuk sari dari bunga betina ke bunga yang jantan. Jadi setiap bunga beda jenis kelamin, Bu. Betul sekali, ada bunga jantan dan ada bunga betina. Bukan laki-laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki dan perempuan itu untuk manusia. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah waktu pemekaran bunganya panjang. Waktu pemekaran bunga karena beratnya bisa sampai 10 kilo, bunga ini membutuhkan waktu nutrisi 9 bulan untuk bisa mekar secara sempurna. Yo, kayak orang mengandung ya. Kayak ibu-ibu mengandung itu kan 9 bulan 10 hari. Nah, kalau bunga Rafflesia arnoldi bisa mekar secara sempurna setelah dikasih nutrisi selama 9 bulan. Tapi masa mekarnya itu pendek, hanya 5-7 hari saja. Udah mekarnya susah. Kemudian waktu mekarnya juga pendek. Dan bunga ini tidak bisa hidup di sembarang tempat. Karena itu ini menjadi tumbuhan endemik Indonesia. Artinya tumbuhan ini hanya bisa hidup di Indonesia dan hanya di beberapa provinsi tertentu seperti Bengkulu, Sumatera Utara, atau Nusa Kambangan. Tapi populasi bunga ini sudah semakin menipis. Kenapa? Karena banyak pohon yang mati. Sedangkan bunga ini kan harus membutuhkan pohon untuk inang. Kalau hutan-hutannya semuanya dibakar, semuanya dipotong, nanti bunga Rafflesia arnoldi punah deh. Nah, besok kalian kalau sudah besar menjadi pengusaha atau pegawai perhutani, jangan sembarangan untuk memotong pohon. Bunga ini disebut juga sebagai puspalangka. Kenapa disebut sebagai puspalangka? Karena memang jumlahnya yang sangat langka. Paham ya? Sekarang ke bunga nasional berikutnya. Ini bunga apa? Siapa yang tahu? Ini disebut sebagai puspa pesona, bukan tebar pesona ya. Ini namanya puspa pesona. Ini bunga apa? Hayo, siapa yang tahu? Ini adalah anggrek bulan. Nah, anggrek bulan ini termasuk bunga monopodia. Artinya tumbuhan yang hanya membutuhkan sedikit cahaya. Makanya kalau bunga anggrek itu biasanya bernaung atau tumbuh di bawah pohon-pohon rindang karena memang tidak boleh terkena panas terlalu banyak. Kalau terkena panas terlalu banyak bisa mati. Ciri-ciri selanjutnya adalah daunnya berwarna hijau dengan bentuk memanjang. Bentuknya seperti sulur ya. Akar-akarnya berwarna putih. Kalau biasanya akar itu kan berwarna hitam, tapi kalau anggrek bulan akarnya itu berwarna putih. Bentuknya bulat dan memanjang serta mempunyai volume. Biasanya kan kalau
akar-akar itu hanya kayak benang-benang gitu ya. Tapi kalau akarnya anggrek bulan itu memanjang, bervolume, kemudian terasa seperti ada dagingnya. Bu, boleh dimakan nggak? Nggak boleh. Nanti anggreknya mati kalau akarnya dimakan. Ciri yang terakhir adalah bunganya memiliki sedikit keharuman. Jadi harumnya itu tidak semerbak kemana-mana. Harumnya itu sedikit sekali. Waktu mekarnya itu lama. Kalau sudah mekar waktunya lama, bisa 3-4 bulan. Beda ya dengan Rafflesia aurdi. Dan diameternya itu hanya 10 cm. Kalau tadi itu kan bisa 10 kilo. Dan lebarnya itu kan bisa 2-3 meter. Tapi kalau bunga Puspa Pesona ini hanya bisa 10 cm saja. Bunganya termasuk sedang lah, tidak terlalu kecil. Nah, bunga yang kecil, ini bunga apa? Ini bunga Puspa Bangsa. Bunga Puspa Bangsa mempunyai nama latin adalah Melati sp. Bunganya berwarna putih, kemudian mempunyai aroma yang khas dan wangi. Biasanya digunakan untuk orang yang menikah atau dicampur untuk teh biar aroma tehnya wangi. Bisa untuk mandi, Bu? Bisa sekali. Bisa buat parfum? Bisa juga. Kemudian bunga ini termasuk bunga yang majemuk, mempunyai bentuk menyirip dan berhadapan. Jadi bunganya itu saling berhadap-hadapan, nggak berjauh-jauhan. Kalau kita sekarang jauh-jauhan ya nggak apa-apa, besok tahun depan semoga kita bisa berkumpul kembali, ngaji bareng, kemudian sekolah bareng sama teman-teman. Kalau sekarang sabar dulu di rumah ya. Ciri-ciri yang terakhir adalah bunga ini mempunyai 7 mahkota yang berlapis-lapis dan tidak mempunyai kelopak bunga. Dihitung coba kelopaknya betul 7 nggak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul, berarti hanya mempunyai 7 mahkota bunga. Dan bunganya itu berlapis-lapis. Ada yang mahkotanya di atas, ada yang mahkotanya di bawah. Terima kasih sudah mau menonton dan mendengarkan video penjelasan dari Bu Ratna. Apabila masih ada kurang salahnya, Bu Ratna mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan bagi kalian yang sudah support channel Bu Ratna ucapkan terima kasih. Akhirul qali hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.